kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah. Sukacita. Sukacita melimpah. Sekali lagi. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita menjadi luar biasa karena kita punya Bapa yang luar biasa baik. Amin. Namanya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sangat sempurna. Oleh sebab itu pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali hadir. Itu merupakan salah satu bentuk penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita
Kita tanggalkan segala beban kehidupan kita dulu. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati ucapan syukur, dengan hati bersyukur. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mau datang dengan segenap hati kami, karena kami merasakan kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
melayani Tuhan. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan Amin. amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Saat kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu-satunya pengharapan dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa baik. Coba kita tengok kanan kiri, pasti keadaan saudara-saudara kita dalam keadaan baik. Amin. Walaupun sedang dalam masalah, walaupun sedang dalam pergumulan, tetap kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jangan pernah meragukan kasih dan setia Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang setia. Jiwaku,
karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan sangat baik. Coba kita renungkan setiap hari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nafas hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu menunjukkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yes. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa
yang kami tinggikan dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan pengharapan yang kami kekal. Kami siap dengan Tuhan kami hidup. Kami bersama-sama berdoa dan siapkan hati kami. Nah, sudah siapkan firman Tuhan, hati kita ditaburkan, kita bersama katakan amin. Haleluya. Ya, silakan kembali. Shalom. Bersyukur bisa bersama kita semua tempat ini. Saya rasa di dalam Tuhan tidak ada kebetulan ya. Kalau saya sering pelayanan di berbagai tempat, saya terkenal sebagai Pastor Putu Loca. Dari satu kota ke kota lain. Nama saya Puspito, saya berasal dari kota Malang. Saya punya 3 orang anak dan usia saya OTW 56 tahun. Kenapa saya katakan usia saya 50 tahun mendatang ini? Karena selama 50 tahun seperti yang kita pujikan, Yesus itu baik. Tidak pernah saya merasakan ketidakbaikan Tuhan, tapi semuanya baik di dalam Tuhan. Saya bisa dari Surabaya ke Mojokerto, ke Bandung, ke Manado, ke Tulungagung, ke Blitar. Itulah hari lepas hari, minggu tiap minggu ya. Kecuali minggu pertama saya harus di Kota Malang di Gereja Lokal. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 151. Pasal 119 ini adalah pasal yang terpanjang di dalam Alkitab kita. Sejumlah 176 ayat. Tentu kita tidak hafal semuanya dan kita tidak diminta diharuskan menghafal. Yang kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita melakukannya. Dari ayat 1 sampai 176 ada satu ayat yang kita hafal tapi tidak kita sadari, yaitu ayat yang 105. Kenapa? Karena ada pujiannya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kita hafal lagi itu karena ada diambil dari ayat yang 105. Kita baca yang 151 ya. Ada di depan, kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Haleluya. Engkau dekat ya Tuhan. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Yes, Tuhan yang kita sembah hanya sejauh doa. Tidak perlu modal yang banyak, hanya modal untuk kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, berdoa. Kalau ingin hubungan kita intim dengan Tuhan, jangan pernah lupakan doa. Bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan hari demi hari. Dikatakan segala perintah-Mu, segala perintah Tuhan adalah benar. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan. Di dalam bahasa Arab adalah firman. Firman itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia firman. Bahasa Indonesia adalah perkataan. Di dalam bahasa Yunani logos. Dalam bahasa Ibrani dafar. Word. Perkataan Tuhan yang harus kita taati. Katakan amin. Perintah Tuhan yang harus kita taati. Apakah ada yang perintah Tuhan, firman Tuhan yang tidak kita taati? Ada. Janji Tuhan. Janji Tuhan dan perkataan Tuhan yang kita terima dan kita percaya. Dan saat jujur boleh kita katakan, kebanyakan orang Kristen, termasuk saya sendiri, suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Ya atau tidak? Ya. Semuanya suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Suka terima tapi malas untuk melakukan. Pasti ya, nggak mungkin tidak. Karena kita tahu anak-anak, kalau diberi janji, nanti kamu akan aku berikan ini, nanti mama papa ajak ke satu tempat, kita kulineran, dan sudah ada janji, dia senang. Karena papa mamanya tidak pernah berdusta. Tapi kalau disuruh-suruh, bisa jadi suatu saat, kok papa mama nyuruh-nyuruh aku terus? Kok papa mama nggak tahu aku sedang sibuk? Ada saja alasannya.
Di dalam Tuhan, kalau ada perintah Tuhan, tidak boleh ada alasan untuk kita tidak melakukannya. Sekarang ini saya katakan, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ketika ada perintah Tuhan, jangan ada satupun alasan untuk kita nanti dulu Tuhan. Karena itu artinya kita sudah berontak. Saya ingin sampaikan pada setiap kita, pada seluruh jemaat yang saya layani, hidup kekristenan kita endingnya adalah seperti Yesus. Kali ini saya katakan, kekristenan yang berkenan di hati Bapa ada kekristenan di mana Yesus hidup di dalamnya dan hidup kita seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, kan demikian. Tanpa kita menjadi seperti Yesus karakter kita tidak berkenan di hati Tuhan. Kita boleh melayani seperti ini, kita boleh melayani di mimbar, kita boleh bahkan melayani apapun juga di luar sana. Tapi karakter kita tidak seperti Yesus, nol di hadapan Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang punya karunia bernubuat, punya karunia mengusir setan, membuat mujizat. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Nyala dari hadapanku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Seperti itu. Kenapa? Mereka punya karunia, tapi mereka tidak punya karakter Yesus. Jadi betul-betul kita harus waspada. Firman Tuhan yang harus kita taati, itulah perintah Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita terima dan kita percaya janji Tuhan. Jadi orang Kristen harus adil, suka janji Tuhan, suka juga perintah Tuhan, supaya kita berkenan di hatinya. Temanya hari ini adalah taati perintah Tuhan. Yuk, katakan diri kami. Katakan tidak, taati perintah Tuhan yuk. Satu perkataan yang belum membangun iman kita, taati. Ojo gitu ya. Bahasa Cina ya. Saya kemarin ke satu tempat itu bahasanya apaan ya? Ya itu juga ya. Tapi karena saya bersama dengan istri, anak-anak, kalau satu ke tempat lain, kalau satu bahasa diingatkan, Pak, orang nggak ngerti Pak, ada istilah sini kebrojot apa ya? Terlanjur ada bahasa Jawa keluar, bahasa logat Malang keluar. Saya kapan itu pelayanan di Bandung, salah satu gereja, mereka orang Sunda semua sama bahasa Jawa, mereka kalau saya diingatkan anak saya, loh nggak ngerti ya? Oh iya ya, lupa ya. Saya itu di Manado juga saat ngomong beberapa hari bahasa Jawa, saya lupa kali yang audiens saya nggak ngerti ya, sorry ya. Taati perintah Tuhan, ini bahasa Indonesia, ngerti ya? Taati, nurut. Kenapa sih kita harus taat firman Tuhan? Jawabannya ini. Segala perintahnya adalah benar, katakan amin. Kalau Yesus yang saya ikuti dan saya sembah senantiasa, dia sebagian besar benar, saya nggak ikut dia. Kenapa? Dikatakan sebagian besar, bisa jadi saya yang 1% itu, yang sebagian kecil. Tapi Tuhan katakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Kalau dia kebenaran, tidak ada satupun alasan untuk kita tidak taat. Saya ulangi lagi, dia segalanya benar. Kenapa kita tidak taat? Ke saya boleh tidak percaya, karena sekarang juga saya bisa salah sebagai manusia. Tapi pada Yesus percaya dan taat. Kejar perkenanan Tuhan dengan hidup penuh ketaatan. Kita boleh menjadi jemaat biasa, tetapi kalau hidup kita taat di hadapan Tuhan, itu di hadapan Tuhan jempol. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan sudah berkata anakmu berkenan. Ini yang kita kejar. Setia sampai akhir. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Yesus tetap Yesus. Tidak ada keselamatan dalam dia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Kan begitu. Sampai akhir tetap setia pada Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi karena ini segalanya benar, segala perintahnya benar, kita taati dia. Ada dua hal yang saya renungkan tentang perintah Tuhan. Yang pertama, perintah Tuhan itu sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Masukkan ini dalam kita dulu. Saya ulang lagi.
Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita apapun itu, sebenarnya sangat mudah sekali. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang sulit. Tidak pernah. Nanti kita akan buktikan. Kalau saya punya 3 orang anak, dulu ketika mereka, sekarang dia sudah umur 26 tahun. Dulu ketika yang sulung usia 5 tahun, gak mungkin saya suruh dia, Patrick, antar mamamu ke pertemuan hamba Tuhan, bawa mobil. Gak mungkin. Kenapa? Umur 5 tahun. Kalau papanya nyuruh anaknya umur 5 tahun untuk mengantarkan mamanya nyetir mobil, itu papanya gila, betul ya? Gak mungkin. Kalau sekarang, ya karena umur 26 tahun sudah punya SIM, oke, antarkan. Karena saya tahu kemampuan dia. Dan Tuhan memerintahkan sesuatu di mana Tuhan tahu kemampuan kita. Dia menyuruh kita, memerintahkan kita, dan perintahnya sangat mudah sekali dilakukan. Yang kedua, ketika kita mentaati perintahnya, itu awal dari kebaikan terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, itu sebenarnya awal dari kebaikan kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita nggak taat sama Tuhan, memberontak sama Tuhan, Tuhan memerintahkan A, kita jalankan B, Tuhan memerintahkan B, kita jalankan C, kita memberontak sama Tuhan, itu awal kehancuran kita. Karena hanya Dia kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu tidak kita ikuti, kita tersesat. Ada GPS, global positioning system yang kita pakai di mobil. Kalau kita ke satu tempat, satu titik memang benar kita ikuti. Tapi kalau dia sudah menyuruh kita ke kanan, kita ke kiri terus, tidak akan sampai ke tujuan. Yesus ada kebenaran. Kalau kita nurut, taat, itu ada hal yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita nggak taat, awal dari malapetaka. Buktinya ada awal dari musibah, awal dari bahkan kutukan terjadi. Kalau kita nggak taat, jadi ada 2 pilihan, taat atau tidak. Taat di firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Dia kan lihat ada banyak firman Tuhan. Tapi masalahnya seperti ini. Banyak orang Kristen tidak menurut perintahnya. Banyak orang Kristen jatuh dalam dosa, dalam dosa. Mengapa terjadi? Jawabannya sederhana, karena mereka punya pikiran, dan pikiran dan logikanya lebih dominan dalam hidupnya. Saya ingin sampaikan pada setiap kita, tempatkan firman Tuhan lebih dari hidup kita masing-masing. Dia pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau dia otoritas pemegang tertinggi atas hidup kita, maka kalau kita punya pikiran kita, jangan sampai melebihi firman Tuhan. Pikiran dan logika kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Kalau tidak, jatuhlah ke dalam dosa. Kita akan buktikan. Saya ulang lagi, kalau kita ada ikut Tuhan Yesus, tapi kita masih memakai akal, kita nggak mungkin taat sama Tuhan. Pikiran ini masih jalan, dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Ikut Tuhan Yesus namanya akal pikiran harus ditaruh dulu. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang supranatural, yang tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Ketika air basuhan untuk kaki, air cucian untuk kaki, Tuhan ubah menjadi air yang manis. Tidak masuk akal ketika Tuhan meludah, mencampur ludahnya dengan tanah, dioleskan ke mata orang buta, dibasuh orang sulam, mata tercelit. Tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal juga selama masa kekeringan, tidak ada makanan. Seekor burung gagak dipakai Tuhan memelihara hambanya Nabi Elia.
Nggak masuk di akal. Yang masuk di akal manusia memelihara burung, kan begitu. Tapi kalau burung memelihara manusia, kalau sekali 2 kali kebetulan 3 tahun dipelihara, tiap pagi dan sore dibawa makanan, luar biasa Tuhan kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk memberkati. Burung bisa dipakai untuk memberkati. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. Dan Tuhan Yesus kita alami mujizat setiap saat. Logika dan pikiran kita harus tunduk pada berita Tuhan. Kita akan lihat salah satu 2 bukti ya, 2 hal saja. Satu hal ini kita lihat dalam Lukas 9:4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam. Perintah yang pertama kita ambil dulu. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya tanya, perintah ini mudah atau sulit? Tampaknya sulit ini, orang-orang berebus ini. Berebus tegak jadi sama aja. Sulit atau mudah? Mudah sekali. Bukan cuma mudah sekali. Kenapa? Ini pekerjaan Simon Petrus setiap hari. Membawa perahunya. Dia disuruh bertolak ke tempat yang dalam. Bukan perintah yang sulit. Kalau saya disuruh, itu sulit. Kenapa? Saya bukan nelayan. Tapi itu pekerjaannya bertolak ke tempat dalam, mudah sekali. Yang kedua, lebih mudah juga. Tebarkanlah jalanmu, mudah sekali. Ini nelayan pekerjaannya. Ini satu contoh saja ya, supaya kita bisa mengambil apa yang Tuhan inginkan dan kita ketaatan tadi. Tetapi Petrus sebenarnya seperti kita manusia, menggunakan akalnya, pikirannya digunakan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Lah pikirannya jalan kan. Ketika dia disuruh bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalanmu, suruhan itu, perintah itu bertahan sangat mudah. Tetapi gara-gara perintah itu, pikiran Petrus jalan, bagian jalan. Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya baby fish saja nggak dapat, atau kata kecil saja nggak dapat, kosong loh. Dan saya tahu ya, kalau kita bekerja sehari ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat cuan sedikit pun. Saya percaya setiap kita itu emosian, betul ya? Apa emosi? Terus bekerja keras seharian, nggak dapat apa-apa. Kawan satu aja sih mending. Ini nggak dapat apa-apa. Kalau pikiran Petrus lebih tinggi tingkatannya daripada perintah Tuhan, dia tidak akan melakukan. Renungkan baik-baik. Kalau dia menetapkan pikirannya lebih tinggi daripada perintah Tuhan, dia nggak akan melakukan perintah Tuhan. Padahal perintahnya mudah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena buat apa Tuhan? Saya kembali bertolak ke tempat dalam. Buat apa aku tebarkan jalan? Wong aku sudah bekerja keras, nggak dapat apa-apa. Sama saja pasti hasilnya kan demikian. Kalau pikirannya jalan. Tapi Petrus satu pribadi yang boleh kita ambil teladan. Dia katakan, tetapi artinya apa? Belahan dari apa dia pikirkan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan taat. Halo. Pikiran Petrus ditaruh. Tetapi itu ada sesuatu kebalikan dari apa yang dia pikirkan. Dia pikirkan semalaman bencana tidak dapat apa-apa, dan dia tahu itu. Dia tetap taat pada Tuhan. Aku akan tebarkan jalan juga, aku akan lurus. Awal dari mujizat terjadi. Tapi kalau dia tempatkan pikirannya, buat apa Tuhan? Dia nggak melakukan. Bukannya dia tidak mendapatkan mujizat, mungkin dia tidak mengalami proses yang kita tahu sekarang itu seperti apa. Dalam Perjanjian Lama, Keluaran 14:16, dan engkau Musa, dan berkata kepada Musa, perintahnya seperti ini, angkatlah tongkatmu. Saya tanya kembali, mudah atau sulit? Mudah sekali. Bukan cuma mudah sekali. Anak kecil di sini, ayo sini. Kenapa ada tongkat, angkatlah tongkatmu?
patah tulang. Bukan stroke, jadi mudah. Yang kedua, ulurkan tanganmu ke atas laut. Sangat mudah sekali. Perintah Tuhan sangat mudah. Nanti perhatikan di rumah, renungkan baik-baik perintah Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tidak ada satupun yang sulit. Musa disuruh angkat tongkat, ulurkan tangan ke atas laut, sangat mudah sekali. Seandainya, coba renungkan baik-baik. Seandainya Musa punya pikiran dan dia gunakan itu, dia akan berpikir, buat apa Tuhan aku angkat tongkat? Buat apa Tuhan aku ulurkan tanganku? Buat apa? Percuma, ya sudah dia nggak melakukan kan ya, karena akalnya jalan. Kalau kita jadi Musa kira-kira apa? Ya sama kira. Kalau jadi manusia yang hanya mengandalkan pikiran, buat apa Tuhan? Apa angkat tongkat? Buat apa ini? Sudah ada dikejar tentara Fir'aun di depan laut berberu, buat apa? Ikut Tuhan, namanya pikiran ditaruh dulu Bapak Ibu. Andalkan Tuhan saja. Perintahnya sangat mudah, dua perintah ini. Kita lihat, itu perintah yang ketiga, baca selanjutnya dong. Jangan cuma berhenti di atas laut. Dan belalah airnya. Nah, katanya mudah perintah Tuhan. Belalah airnya, mudah atau sulit? Kalau saya katakan bukan mudah, bukan sulit. Tidak bisa. Kalau sulit berarti dia bisa melakukan, tapi sulit. Ini kan kan? Saya disuruh naik pohon kelapa. Saya katakan bukan mudah, tapi saya katakan sulit. Sulit artinya saya bisa, tapi sulit. Tapi kalau Musa disuruh belalah airnya, bukanlah Musa. Semua manusia dari zaman ke zaman hingga hari ini suruh belah airnya. Tidak ada satu pun yang bisa sampai lautnya kering. Mana ada manusia seperti itu? Makanya kita berita Tuhan A, B, dan kemudian C, D. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Bagian yang mustahil untuk kita lakukan, bagian tidak bisa untuk kita lakukan, bagiannya Tuhan. Tuhan yang kerjakan. Jadi kalau saya takut lagi, Tuhan beritahu sulit, bukan sulit, nggak bisa. Dan ketika kita sudah ketemu dengan perintah Tuhan yang sebenarnya tidak bisa, itu bagian Tuhan untuk kerjakan. Kalau ada seorang yang WA saya, dan dia katakan, Pak Puspito, saya minta dukungan doa untuk keluarga saya yang kurang harmonis, saya minta dukungan doa untuk anak saya yang mau masuk kuliah. Malam-malam WA saya ditelepon, Cangcu, iya kita berdoa sama-sama. Kenapa? Karena saya seorang hamba Tuhan. Pak, ada seorang juga yang berkata, telepon saya, Pak, anak saya sakit Pak, obatnya apa Pak? Nanti saya beli, karena dia di luar kota. Saya beli pakai resep. Saya juga bisa menyampaikan obat-obat yang saya tahu karena saya seorang dokter. Jadi saya bisa sampaikan sesuai dengan bidang saya. Mudah ya, karena bukan saya. Tapi yang tidak habis pikir Bapak Ibu, ketika 1, 2, 3 orang, 4, 5, bahkan puluhan WA saya dan telepon, Pak tolong saya pinjam uangnya Pak. Nah, itu yang saya tidak habis pikir. Kenapa? Kalau tadi saya suruh berdoa, oke lah, saya suruh bantu Pak. Kalau tadi dia tanya obat, oke lah, karena saya seorang dokter. Tapi kita pinjam uang, nah saya bukan bank, saya bukan koperasi. Ada demikian. Bukan 1, 2 orang, ini ada banyak orang. Dan biasanya kalau orang hutang itu pasti pakai wajah belas, gitu ya. Tolonglah Pak, saya perlu sekali uang. Hati saya, apa Anda saja perlu, aku nggak perlu kan gitu. Dan Tuhan katakan, kalau ada saudaramu yang pinjamkanlah, saya pinjam. Dan mereka selalu berkata seperti ini, nanti Pak bulan depan Pak, kalau saya gajian tanggal 5, pasti saya bayar Pak. Saya ingin tegaskan dari setiap kita, jangan berharap pada manusia. Mengecewakan. Saya sudah berkali-kali dikecewakan manusia yang seperti itu. Saya tunggu tanggal 5, nggak ada. Tanggal 6, nggak ada. Tanggal 7, nggak ada. Bulan depan, bulan berikutnya, tahun depan, tahun berikutnya, bablas. Bukan 1, 2 orang.
Ada kakak saya, ada sepupu saya, ada seorang hamba Tuhan, ada teman pelayanan. Zamannya hutang. Saya sampai nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, mengapa kau tempatkan orang menjengkelkan ini? Menjengkelkan dalam arti mereka hutang gak balik gitu loh. Kalau orang berkata, kiri kananku ada Tuhan, saya beda sendiri. Kiri kananku banyak ngutang, sekelilingku banyak ngutang sama itu. Orang itu lidahnya kan tak bertulang. Pagi bisa kedelai, sore bisa tempe. Nggak bisa dipegang. Maka jangan pernah berharap pada manusia, tetapi pada Yesus saja. Tapi saya ada alasannya. Tuhan, saya berharap pada mereka. Kenapa? Mereka anak-anak Tuhan loh. Mereka janji, tapi nggak ditepati. Sama saja anak Tuhan, bahkan berita ada yang goroi hoak. Nggak ditepati. Sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada orang di sekitar saya, orang paling menjengkelkan untuk tempatkan? Tetapi kemudian hari saya tahu itu proses Tuhan untuk membentuk diri saya. Kalau teman-teman sekitar saya, teman yang baik semua, jadi Pak Minta Yusa, Minta Orlin, Pak Anam, ya saya akan kenal, baik semuanya. Kapan saya bisa bersikap baik, mengampuni? Gak bisa, kan baik semua, betul ya? Teman-teman kita baik semuanya, baik tak biar, semuanya baik. Gak pernah berbuat salah. Terus kapan kita bisa belajar ngampuni? Ayo. Tuhan ampuni kita karena kita sudah jahat sama Tuhan. Tuhan ampuni kita karena kita sudah berdosa sama Tuhan. Tapi kalau andai kan ada orang tidak jahat dalam dosa dan gunanya semua baik dan hidup benar, nggak mungkin Tuhan turun ke dunia mati tersalib. Kan begitu. Jadi saya tahu Tuhan akan menjengkelkan tadi yang utang nggak balik tadi. Ratusan juta. Pertama 1 juta, 2 juta, 10 juta, naik banyak kalau itu bisa ratusan juta. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya sama dia. Karena tidak bisa lagi saya mengadu sama siapa. Karena saya seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, ngadunya sama Tuhan. Tapi ngadunya seperti Tuhan, Roh Kudus. Sapaan dari Roh Kudus, lembutkan hatinya untuk dia ingat hutangnya Tuhan. Ketemu di gereja, shalom Pak, shalom. Dari hati saya, kok gak ingat hutang? Sukacita, saya juga jadi orang munafik berapa tahun. Mari kita bersukacita, berarti saya bersukacita dewe ya. Saya gak hutangnya gak dibayar. Dan saya paling gak mau nagih. Kenapa? Sudah hutang ada bunga, ditagih. Bisa jadi pertemanan hancur ya. Pertemanan bisa aja kalau di gereja saling hutang, waktu belum bayar malu, akhirnya nggak bekerja mundur. Seperti itu banyak lah di gereja. Mau sampai ini banyak gereja ya. Saya di hadapan Tuhan, Tuhan lembutkan hatinya. Tapi kemudian hari saya tahu Tuhan tidak berurusan dengan mereka itu. Yang saya tahu akhirnya Tuhan berurusan dengan diri saya. Tuhan ingin mengubah saya. Tuhan ingin katakan apa? Sederhana. Puspito. Ampuni dan lupakan. Saya kaget. Berita Tuhan seperti itu. Tuhan, ini ratusan juta Tuhan. Anak saya kuliah perlu uang. Rumah tangga perlu bayar ini, perlu uang Tuhan. Pikiran mulai jalan. Itulah saya katakan tadi, kalau pikiran kita jalan, tidak mungkin kita taat firman Tuhan. Saya katakan Tuhan, berkat-Mu uang di rekening bank itu tinggal sedikit Tuhan. Ini perlu bayar ini. Hanya berharap Engkau gerakkan mereka untuk membayar hutangnya. Tuhan tetap katakan, ampuni dan lupakan. Saya tanya, sulit atau mudah? Ya, sekarang ngomong sulit, tapi katanya mudah. Dulu saya juga seperti itu. Dulu saya juga ngomong sulit Tuhan, nggak bisa. Ampuni dan lupakan, harusnya ubah. Ampuni dan tagihlah. Saya tagih kalau Tuhan yang suruh. Tapi Tuhan berkata ampuni dan lupakan.
Saya pikir waktu itu sulit. Kenapa? Karena pikiran saya jalan. Kalau saya melupakan dia, lah uangku mana? Untuk bayar kuliah mana? Untuk beli ini mana? Nggak ada. Pikiran jalan. Hingga selama 2-3 tahun saya jadi orang munafik di gereja. Ada dendam, ada sakit hati, tidak bisa ngampuni. Pikiran jalan. Satu saat dalam satu doa malam ada pujian yang cukup lama yang memberkati saya secara pribadi. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya seperti itu. Untuk sekian lama Roh Kudus suruh saya, memerintahkan saya untuk ngampuni dan lupakan. Dan saya tidak bisa ngampuni karena pikiran saya ini jalan terus. Jalannya apa tadi? Biasa katakan, lah uangnya balik ya. Bagaimana Tuhan? Mereka enak, saya nggak enak. Pikiran jalan terus. Sebenarnya saya ingin katakan, ngampuni dan lupakan mudah. Tinggal kita ngomong, Tuhan, saya ampuni dan saya lupakan dia. Mudah. Demikian, tinggal ngomong saja, saya ampuni dan saya lupakan. Itu hanya ingin pernyataan hati kita, dari mulut kita keluar kata-kata pengampunan. Tapi saya tidak melakukan itu untuk bertahun-tahun. Dan hari itu juga saya dilawat Tuhan. Saya malam sebagai hamba Tuhan menangis di hadapan Tuhan, ampuni aku, bahkan diampuni aku. Yang WL di sini jangan ubah laku. Kalau tadi saya ubah, Bapa lembutkanlah hatinya, saya kembali ke jalan benar. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Kembali ke jalan benar. Kalau dia benar maksudnya. Saya lupakan Tuhan. Ketika saya sudah mengatakan saya ampuni dan saya lupakan, pelau kemerdekaan hidupnya saya dapat dari Tuhan. Ada orang yang pernah berhutang puluhan juta, kemudian dia ngomong shalom Pak, puji Tuhan shalom, keluar kata-kata shalom dengan sukacita. Dan Bapak itu tanya, Pak kan nggak sakit hati, ratusan juta Pak, boleh yang carinya sulit, berbulan-bulan bertahun-tahun, kok bisa melupakan? Saya katakan saya tidak bisa. Saya ingat terus. Tetapi seperti Musa disuruh belah laut, bagian yang tidak bisa diharapkan Tuhan kerjakan. Dia balut luka saya. Saya tidak bisa membantu Kak Sasa. Ada sakit hati itu, ada yang saya sulit menghilangkan. Tapi ketika Roh Kudus beracara, Tuhan beracara, dia membalut luka saya jadi sembuh. Tidak ada sakit hati, tidak ada pemendam apapun. Mudah untuk mengampuni. Kalau pikiran kita tidak jalan, kita harus dulu firman Tuhan yang kita utamakan. Jadi kalau ada perintah Tuhan, jangan kamu jadi sepasang yang tidak seimbang, seiman atau seimbang. Lakukan itu, mudah kok. Oh Tuhan, kalau aku nggak dapat cowok itu, umurku sudah kepala 3 Tuhan. Nanti kepala 4 lagi nggak dapat popok itu. Sudah mapan, sudah ada rumah, pekerjaan apa, terus tak terima. Padahal bukan anak Tuhan. Dilanggar, karena pikiran ini jalan. Jangan kau berdusta. Oh Tuhan, kalau nggak berdusta kecil-kecilan Tuhan di bisnis ini rugi ya gitu. Kita punya usaha, beli barang seharga 70.000, kemudian kita jual ke orang 100.000 ini. Ada tajik ngomong, kok masa 100.000 kok 90.000 aja kok ditawar ya 100.000 cuma. Kemudian pokoknya bilang, lo 90.000 modalnya tidak cukup, berdusta. Padahal 70.000, nah itu sudah untuk 20. Kan demikian. Ada banyak bisnis seperti ini terjadi pada orang Kristen yang berdusta. Nggak perlu berdusta dalam bisnis, tinggal katakan, yo nggak bisa, tetap 100 kamu yang 100. Nggak usah pakai, nggak cukup ini modalnya, sudah dapat untung. Kan demikian. Saya kalau disuruh jam itu saya juga nggak berdusta. Ada orang-orang yang sering datang ke tempat saya,
Pak, buatkan surat sakit, Pak. Sakit apa? Saya nggak sakit, Pak. Saya dipanggil, dapat pekerjaan di tempat lain, interview. Saya harus tinggalkan pekerjaan saya ini. Satu-satunya cara harus ada keterangan dokter menyatakan saya sakit. Buat apa? Saya bayar berapapun terus saya ngomong ini. Loh, ini kan Anda dipanggil ke tempat kerja, iya. Terus Anda bilang ke pimpinan sakit, iya. Berarti berdusta, iya. Nggak mau ngejak saya. Tahu ya? Kalau dusta kok ngejak saya, ya nggak mau. Dusta-dusta dewe. Enggak pakai dosanya dulu bareng. Oh, ngawur ya. Dulu bareng, nggak ada dengan dulu bareng. Saya nggak mau dusta kecil-kecilan. Dusta besar apalagi nggak mau. Tuhan berkata, jangan dusta, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lakukan ini sebagai anak Tuhan. Tadi yang kita kejar perkenalan Tuhan. Orang belum bisa ngampuni. Belajar dari firman Tuhan, saya juga belajar dari Alkitab. Saya undang pemain musik kembali. BR, kembali ke depan. Saya ini setiap kita melakukan dengan Tuhan apa adanya. Enggak usah mikir panjang. Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni. Kalau Tuhan suruh berdoa, berdoa. Jangan menjauhkan diri pergumulan bersama kita. Lakukan itu. Jangan berpikir Tuhan. Enggak ada ongkos. Aku enggak punya persembahan. Enggak usah mikir panjang. Lakukan saja. Kasihlah musuhmu. Kok enak Tuhan musuhmu dikasih? Enggak usah mikir. Kasih. Aku kasih dia. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, awal dari mujizat terjadi oleh kebaikan. Saya lanjutkan sedikit. Satu ketika saya duduk diam, ada pujian nama hidup berkatmu satu-satu. Kita tahu ratusan juta yang pernah diambil orang banyak itu ketika saya hidup kembali. Wow, saya kaget. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia kembalikan lebih daripada mereka ambil. Wow, saya kaget. Saya minta ampun sama Tuhan kembali. Tuhan ampuni. Kok gak dari dulu aku nurut sama Tuhan? Kok gak dari dulu aku taat sama Tuhan? Harusnya berkat Tuhan terima dulu. Terus terlanjur pendam sakit hati. Gak bisa ngampuni selama 3 tahun, 4 tahun. Jadi saya hitung berkatmu satu-satu. Ketika waktu itu saya takut sama Tuhan, uangnya gak kembali. Bagaimana anak saya bisa kuliah, bagaimana anak saya bisa sekolah, gak terbukti. Justru sekarang anak saya lulus jadi dokter, yang satunya kita tahu depan jadi dokter. Bukan kebaikan saya, Tuhan cukupkan semua itu ketika saya mau nurut sama Tuhan, kita sama taat sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak nurut, awal dari kehancuran terjadi. Tapi berita Tuhan, apapun itu, awal dari kebaikan kita terjadi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam ruangan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Sampai
berbicara. Kami perlu Roh Kudus menguatkan setiap pribadi. Kami perlu Roh Kudus membuat hati kami benar-benar seorang hamba yang boleh taat akan Engkau, yang boleh menuruti perintah Tuhan. Karena kami tahu perintah-Mu itu mudah sekali untuk kami lakukan, asalkan kami tidak berpikir sesuai dengan keinginan kami, asalkan kami tidak berlogika sesuai dengan pikiran kami. Kami mau menempatkan Engkau sebagai otoritas tertinggi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dan bersyukur ketika Engkau Tuhan yang hidup. Ketika perintah-Mu kami lakukan, itu awal dari mujizat terjadi. Kau akan membawa kami dari kemuliaan satu kepada kemuliaan berikutnya. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini, para Bapak Tuhan yang melayani, worship leaders, singers, para pemain musik, multimedia, semen. Pakai mereka dengan lebih lagi, dan kuasa dan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Terlebih hamba-Mu sebagai gembala kami kasih, Pak Pendeta Yusuf, Pendeta Ordin, dan semua pengerja tempat ini. Tuhan, pakai mereka, urapi mereka, penuhi dengan hikmat Roh Kudus dan kuasa tanda raja yang menyertai dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Bagi percaya, ketika nama Yesus ditinggikan di tempat ini, akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan dan terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, saya percaya bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini saat ini. Dan oleh anugerah-Mu, biarlah kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas jemaat-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Hormat, pujian, dan kuasa kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami juru selamat hidup Yesus Kristus kekuatan kami. Kami semua sudah berdoa. Haleluya. Kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita mau satukan hati kembali. Kita akan berdoa syafaat. Kembali Tuhan kami berdoa, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan saat ini memberkati setiap kami dengan kebenaran firman yang mengajarkan agar kami taat Tuhan. Bahwasannya segala perintah-Mu itu mudah untuk kami lakukan, tapi terkadang kami memiliki hati yang keras. Kami mementingkan logika dan pikiran kami di atas perintah-Mu. Nah karenanya ampuni setiap kami Bapa. Tapi kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan dan menguatkan iman kami melalui hamba-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, keluarga, pekerjaan, dan apapun yang hamba-Mu lakukan, Tuhan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupannya banyak orang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan Tuhan, persatuan dan kesatuan ada bagi jemaat gereja Bethel Maranatha Brebes tempat ini. Walaupun sering Tuhan terjadi permasalahan, gesekan satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang senantiasa terus membentuk setiap hidup kami. Dalam segala permasalahan kami tahu itu bukan sesuatu hal yang membuat kami ingkar ataupun membuat kami mundur dari hadapan-Mu, tapi melalui masalah itu justru itu adalah kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami, agar kami melihat mujizat Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, pererat hubungan kami satu dengan yang lain, karena kami percaya di mana kami bersatu, di situ Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kami pun berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Yusuf dan Bu Orni beserta anak-anaknya. Tuhan Yesus pakai secara luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan khusus untuk Bu Orlin yang saat ini sedang menderita sakit di bagian kakinya dan bagian tubuh yang lain. Kami berdoa mujizat Tuhan terjadi saat ini. Kami bersatu hati, kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan Ibu Orlin terima saat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada hal yang mustahil bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa saat ini Tuhan untuk lingkungan sekitar Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai dengan detik ini kami bisa beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau, melakukan segala aktivitas ibadah kami. Itu semua
Tuhan Tuhan. Oleh karenanya Bapak kami berdoa Tuhan, berkati setiap lingkungan kiri, kanan, depan, belakang gereja ini ya Bapak, agar gerejamu ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan selama sepekan Tuhan, dari Senin sampai dengan hari Minggu depan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Segalanya Tuhan kami serahkan kepadamu, dan kami rindu persembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Brebes, Tegal sekitarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, tolong belas kasihan-Mu turun atas kota dan negara kami ini ya Bapak. Pemerintahan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan tempatkan, Tuhan tolong berikan hikmat yang datang daripada-Mu, serta ketaatan Tuhan dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin. Kami berdoa untuk semuanya ini ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan beri persembahan kami. Tuhan, kami rindu persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena sepanjang hari Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami mau beri yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan kita persiapkan persembahan kita, dan yang bertugas mempersiapkan diri sambil ngapang boleh diadakan, kita akan pujian hari. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirabuk
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan Warta Jemaat Gereja Bethel Maranatha, Brebes. Kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Bethel Maranatha, Brebes pada hari ini. Mari mengambil bagian terhadap sesama dengan kegiatan berbagi kasih setiap hari Rabu di Gereja Bethel Maranatha, Brebes. Kami mengundang kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama mengikuti komsel. Untuk wilayah Tegal diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 malam, dan untuk wilayah Brebes diadakan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Pada hari Kamis di minggu terakhir setiap bulannya akan diadakan komsel akbar di Gedung Serbaguna jam 6:30 malam. Setiap hari Jumat di minggu pertama setiap bulannya diadakan ibadah wanita di Gedung Serbaguna jam 6:30 malam. Pada hari Sabtu, kami mengundang para remaja dan pemuda untuk hadir di dalam ibadah remaja dan pemuda di Gedung Serbaguna jam 6 sore. Kami mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di Gedung Serbaguna jam 10:30 pagi. Dan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu di Gedung Gereja Bethel Maranatha Brebes jam 10:30 pagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Demikian Warta Jemaat Gereja Bethel Maranatha Brebes. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, untuk hari Kamis kita komsel akbar ya, bertempat di gereja ini. Setelah itu karena akbar yang diambil oleh Ibu Murani bertepatan dengan ulang tahun yang ke-34 ya. Berapa Bu? Oh 80. Iya 80. Jadi setelah komsel akbar rencana kita akan ditraktir di Banjaratma, yaitu di angkringan dia punya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Kamis ini komsel akbar hari Kamis di gereja, dan setelah itu akan dilanjutkan ke angkringan. Ya nanti alamatnya di sini. Dan kita lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya Dr. Puspito ya. Kami baru kenal tadi bingung yang mana ini ya. Ini pemain musiknya atau pengorbannya luar biasa ya. Dia dari Malang ya, dia mendanai waktunya, kesibukannya, artinya di seorang hamba sehingga mana-mana Tuhan panggil meskipun di terpencil ya. Bukan mana-mana Tuhan panggil saja yang terpencil, tapi hambanya ini dia melayani di mana saja Tuhan panggil. Terima kasih sekali lagi hambanya Bapak Puspito, kiranya enggak kapok ya kalau lewat atau sengaja ini kesini ganti dengan senang hati ya, suatu ketika bisa main bersama-sama di musik juga di tempat ya. Tuhan berkati, menyertai Tuhan memakai apa yang menjadikan badan Tuhan buat Bapak selanjutnya. Itu saja Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali berdiri bersama-sama, kita ibadah kita pada siang hari. Immanuel. Immanuel.
melihat dan merasakan cara Tuhan terus memberkati di setiap kehidupan kami. Secara khusus ibadah hari ini ya Bapak, kami percaya ketika kami menjadi pribadi yang terbuka hati dan hidup kami untuk leluasa buat menerima sapaan Tuhan, kami orang-orang pasti yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan hidup kami boleh menjadi berkat. Lebih hari, lebih minggu, lebih bulan, setiap waktu kami dipersiapkan bertumbuh supaya hidup kami semakin dan terus boleh menjadi berkat. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menjadi alat Tuhan sepanjang pelayanan dari awal hingga selesai, khususnya buat hamba-Mu Bapak Dr. Puspito yang tidak secara kebetulan hari ini menjadi alat Tuhan, menyampaikan setiap sapaan untuk memberkati setiap kami semua, memulihkan, memberikan kesempatan kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, sehingga melangkah bersama dengan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu dan mengerjakan setiap perkara yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu bersama dengan keluarga, apapun Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati dan kehidupan bersama dengan keluarga, Tuhan akan semakin dan terus memakai, memberkati seturut dengan rencana Tuhan. Karya Tuhan yang besar semakin dan terus akan dipercayakan. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan kami yang hadir siang hari ini. Kami percaya Tuhan yang sakit tahir hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus sembuh, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi banyak pergumulan bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Melampaui segala apa yang kami pikirkan, Tuhan memberikan kesempatan kami menikmati mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau memberkati kami semua, Kau memberkati yang tidak hadir dengan cara Tuhan, sehingga mereka menyadari Tuhan di atas segala-galanya. Prioritas yang benar hidup kami kepada Tuhan, maka kami boleh menikmati perkara yang besar di setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang kami melakukan aktivitas. Kami yang orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang mampu menjadi berkat di setiap aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Jikalau kami sebentar tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, yang kembali wilayah Brebes, Tegal dan sekitarnya. Hamba-Mu yang akan kembali Tuhan ke Jawa Timur bersama dengan rekan-rekan yang lain, dalam kesempatan Tuhan pelayanan yang menjadi berkat, melimpahkan berkat-berkat di setiap pelayanan kembali ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Angkat dua tangan-Mu, ulanglah bersama Allah Bapa. Kasih Tuhan Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Berkat-berkat surga yang tercurah mulai siang hari sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua. Mengucap syukur kami akhiri ibadah siang hari ini hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita bersama. Segalanya Dia bagiku, dalam segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia
satu kala. Tuhan Yesus baik, dicicip air mata yang manis. Mari semakin mencintai Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sebab Dia terlebih dahulu mencintai setiap kita. Amin.